Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Dodi, tolong dipimpin doanya ya. Oke, terima kasih Dodi. Hari ini ada yang nggak masuk sekolah nggak? Coba dicek teman sekitarnya. Ada yang nggak berangkat nggak? Oh, berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu yuk. Wah, hebat semuanya. Sudah pada hafal lagu Garuda Pancasila. Baik, pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang bunyi sila pada Pancasila. Nah, Ibu mau tanya, bunyi sila pada Pancasila itu ada berapa sih? Betul, Ani. Jadi bunyi sila pada Pancasila itu ada 5. Ayo kita sebutkan bareng-bareng. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran tentang tema 1, subtema 1, tentang hidup rukun. Adapun tujuannya anak-anak. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan rasa syukur terhadap anugerah Tuhan melalui perilaku sesuai dengan nilai Pancasila di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan ajakan, perintah, larangan, dan penolakan. Baik, sebelum kita melanjutkan belajar, kita tepuk semangat dulu yuk, supaya kita belajar makin semangat. Tepuk semangat, semangat. Gimana, udah pada semangat ya? Baik, nah perhatikan anak-anak. Nah, setiap sila pada Pancasila itu memiliki simbol. Coba perhatikan simbol-simbol sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa anak-anak? Betul sekali Reni. Lambangnya sila pertama yaitu bintang. Contoh penerapannya yaitu berdoa sebelum belajar. Nah, sebaiknya tuh kita berdoa sebelum belajar supaya saat kita belajar tuh kita mendapat kemudahan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau misalnya di kelas kita ada orang yang bukan muslim atau non-Islam, kita jangan mengejeknya. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nih, Ibu ada contoh cerita bergambarnya. Dodi, jangan mengejek teman yang berbeda agama dengan kita ya. Oke, Rara. Nah, Ibu mau tanya, kata jangan itu termasuk pada kalimat apa ya? Kalimat perintah, ajakan, larangan, atau penolakan? Ada yang tahu? Betul sekali, Ani. Jadi kata jangan itu termasuk pada kalimat larangan. Kalimat larangan itu apa sih, Bu? Nah, jadi kalimat larangan itu adalah kalimat untuk melarang atau menyuruh tidak melakukan sesuatu. Nah, yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa anak-anak? Betul sekali, lambangnya bintang. Contoh penerapannya yaitu menolong teman dan bersikap adil kepada teman. Nah, jadi kita tuh harus menolong teman yang kesusahan dan misalnya kita mau temenan tuh jangan milih-milih teman. Kita harus saling berteman kepada siapa aja. Nah, terus kalau misalnya nih kita minta minta tolong kepada teman kita, tapi kita marah-marah. Nah, itu nggak boleh ya. Kita harus berbicara yang sopan. Nah, Ibu ini ada contoh cerita bergambarnya. Sarah, tolong ambilkan minumku. Oke, Dodi. Nah, kata tolong itu termasuk pada kalimat apa ya? Kalimat perintah, ajakan, larangan, atau penolakan? Betul sekali, Ani. Jadi kata tolong itu termasuk pada kalimat perintah. Apa sih, Bu, kalimat perintah itu? Iya, kalimat perintah itu adalah kalimat untuk menyuruh orang atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Selanjutnya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya apa anak-anak? Ya, betul sekali. Lambangnya pohon beringin. Contoh penerapannya yaitu bergotong royong membersihkan kelas. Nih, saat kita bergotong royong membersihkan kelas, kita semua tuh harus ikut serta dalam membersihkan kelas. Jangan ada yang malah jajan, ada yang main bola di lapangan. Nah, itu jangan. Kita harus saling
membantu teman kita membersihkan kelas supaya bersih. Nah, kalau misalnya kita mau membersihkan kelas nih, kita ngajak teman kita itu kayak mana? Betul sekali, Ani. Nih, Ibu ada contoh cerita bergambarnya. Teman-teman, yuk kita bergotong royong membersihkan kelas supaya bersih. Ayo. Nah, kata ayo termasuk pada kalimat apa ya? Perintah, ajakan, larangan, atau penolakan? Betul sekali. Kata ayo itu termasuk pada kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali, Reni. Jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Berikutnya ya, sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa anak-anak? Ya betul sekali Queen. Jadi lambangnya itu kepala banteng. Contoh penerapannya itu bermusyawarah memilih ketua kelas. Bu, bermusyawarah itu apa sih? Nah, bermusyawarah itu adalah berbicara bersama untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita bermusyawarah itu harus bersama-sama, jangan memaksakan pendapat sendiri. Kayak misalnya kita lagi pemilihan ketua kelas, terus ada yang bilang, ketua kelasnya harus Dodi ya. Nah, itu nggak boleh anak-anak. Kita itu harus bermusyawarah. Kan di dalam kelas itu nggak cuma 1-2 orang, tapi banyak. Nah, kita harus bermusyawarah supaya kita ini adil semuanya milih. Nah, itu namanya musyawarah. Nah, sila yang berikutnya yaitu sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa anak-anak? Betul sekali, Sally. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Contoh penerapannya yaitu berlaku adil dan menghargai hak orang lain. Nah, jadi itu kita harus adil dan menghargai hak orang lain. Nah, Ibu ini ada contoh cerita bergambarnya nih. Rara, kamu tidak mau menyontek tugasku saja. Maaf, aku tidak mau ikut menyontek karena itu tidak adil. Nah, contoh cerita tersebut nih. Maaf, aku tidak mau ikut menyontek itu termasuk pada kalimat apa ya? Kalimat perintah, ajakan, larangan, atau penolakan? Betul sekali, Farah. Jadi, kata maaf itu termasuk pada kalimat penolakan. Maaf, aku nggak mau ikut nyontek. Nah, itu termasuk pada kalimat penolakan. Ada yang tahu kalimat penolakan itu apa? Betul sekali, Ages. Jadi kalimat penolakan itu kayak kalimat untuk menolak atau tidak setuju dengan hal yang kurang baik. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Atau ada yang kurang jelas? Oh, nggak ada. Alhamdulillah jelas semua ya. Baik. Nah, sekarang Ibu berikan LKPD melalui via WhatsApp. Nah, setelah itu nanti dikumpul ke Ibu ya. Oke, nah materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi apa sih yang sudah kita pelajari? Betul, hari ini kita sudah mempelajari tentang sila-sila pada Pancasila dan contoh penerapannya. Kita juga tadi udah belajar tentang kalimat perintah, ajakan, larangan, dan penolakan. Jadi kesimpulannya yaitu dengan kita memahami sila-sila pada Pancasila, kita juga bisa hidup rukun, kita juga bisa memakai kalimat perintah, ajakan, larangan, dan penolakan dengan baik dan sopan kepada orang tua, teman, ataupun siapa saja. Nah, begitu ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, tolong Dodi disiapkan untuk doa ya. Oke, alhamdulillah baik Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak. Oke, salam.